Jadi kapan sih kalender Sunda itu muncul? Yang memunculkan itu adalah seorang astrolog dan astronom Jerman yang berbangsa Belanda, yaitu Insinyur C.J. Schneider. Tahun 78 tahun 80 beliau meneliti hampir 5 tahun lebih mungkin ya saya perkirakan mengenai kalender Nusantara. Beliau menyebutnya kalender Pawukon. Kalender Pawukon itu dari Pawukuan istilahnya. Perhitungan hari tanggal bulan menurut wuku. Wuku itu menurut kalender Sunda, Pawukuan itu menurut Schneider, beliau menghitung dengan posisi rasi bintang, posisi pergerakan benda angkasa, dan pengaruhnya kepada bumi. Jadi beliau dari dua ilmu, yaitu astronomi pergerakan benda dan astrologi dampak dari pergerakan. Dan akhirnya dia menemukan bahwa ternyata kalender Pawukon itu berumur 17.681 tahun menurut perhitungan bulan atau candrakala. Merujuk pada ensiklopedia Winkler Prince, tingginya suatu peradaban diukur dari tingkat akurasi penanggalan kalendernya. Secara logis, bangsa yang sudah mempunyai sistem kalender, terlebih yang rumit, pasti sudah menguasai aksara, bahasa, ilmu hitung, dan ilmu baca. Sistem kalender berdasarkan kepada Suryakala Saka Sunda, yang biasanya dimanfaatkan untuk pertanian, yang bersamaan dengan kalender Masehi. Lalu kemudian ada Candrakala Caka Sunda, yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan keagamaan. Bisa juga mengenai pasang surutnya air laut. Dan dalam kalender ini, waktu dalam satu bulan dibagi menjadi dua periode, yakni Sukla Paksa dan Kresna Paksa, yang bisa diterjemahkan menjadi periode gelap dan periode terang. Sementara Sukrakala Saka Sunda ini digabungkan dengan kedudukan bintang-bintang yang kita lihat atau lebih tepatnya dengan penanda waktu. Biasanya ini juga digunakan untuk menanam padi di Desa Ciptagelar, Sukabumi, Jawa Barat. Dengan cara bambu diisi air untuk mengukur ketinggian bintang Waluku. Bintang Waluku biasanya muncul di bagian sebelah barat. Hal tersebut gunanya